Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan tutorial cara membuat Google Classroom. Yang pertama, kita klik diketikkan saja di pencarian Google Classroom. Nah, lalu kita klik lagi. Nah, akan seperti ini. Lalu kita akan membuat create. Di sini ada tanda plus, akan muncul create atau join a class. Karena kita akan membuat kelas, jadi kita akan klik create-nya di sini nih. Nah, create ada join class sama create class. Kita create. Nah, di sini kelasnya, misalnya kelas seperti saya yaitu kelas 5, berarti kelasnya yaitu kelas 5A. Sectionnya tentang apa? Boleh dikasih nama gurunya yaitu sendiri. Jadi boleh tidak ditulis, boleh juga ditulis, terumnya juga seperti itu. Setelah ini diisi, baru kita create di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kelas kita sudah jadi. Di sini ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Nah, ketika Bapak dan Ibu ingin mengganti gambar backgroundnya di sini, bisa kita lihat di sininya. Bapak dan Ibu mau pilih yang mana? Silahkan. Boleh dengan yang umum, terus ada bahasa Inggris atau history, sejarah, matematika dan sains, kesenian, olahraga dan lain-lainnya. Bapak dan Ibu bisa pilih di sini. Terserah mau yang mana saja. Nah, kali ini saya mau pilih yang ini ya. Kita klik, lalu kita select class time-nya. Lalu dia akan berubah dengan sendirinya. Atau bisa juga melalui upload foto. Bapak dan Ibu misalkan sudah membuat gambarnya, time-nya itu sudah Bapak buat, ada dibuat, silahkan kita select dari sini komputer, ataupun kita bisa nge-drag dari yang sudah ada. Setelah di-select, nanti biasanya akan yang biru ini akan muncul, lalu akan mengupload foto yang Bapak dan Ibu inginkan. Nah, di dalam sini ada terdapat nama kelas kita, lalu kita sebagai guru ada tertulis di sini. Lalu di sini ada yang namanya class code atau kode kelasnya. Kode kelasnya ini bisa kita lihat. Kalau ini kan terlalu kecil mungkin ya. Kita lihat. Nah, ini bisa kita copy. Atau bisa juga Bapak dan Ibu copy dari copy invite di sini, invite linknya. Jadi linknya bisa kita copy juga, lalu kita bagikan ke grup WA atau grup yang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa mengenerate meeting link kita. Kalau misalkan Google Meet kita akan kita perbarui, silahkan Bapak dan Ibu klik di sini. Nanti dia akan berubah. Nah, di atas ini ada beberapa tampilan. Di sini ada stream. Maksudnya stream ini adalah forum yang akan kita buat di sini. Misalkan Bapak dan Ibu baru membuat kelas, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa men-announce atau bikin pengumuman atau membuat ucapan selamat datang kepada siswa-siswinya, lalu kita share di sini. Nah, dan siswa-siswi kita akan memberikan komentar ketika Bapak dan Ibu memberikan announce itu. Jadi di sini bisa ya Pak dan Bu, Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu bisa menambahkan file dari Google Drive ataupun dari upload file dari laptop atau handphone Bapak. Atau bisa juga berupa link dan juga berupa video. Nah, contohnya ya Pak, misalkan student, selamat datang di kelas 5A. Nah, jadi bisa kita post, nanti dia akan timbul seperti ini. Nah, setelah di-create ini, ketika Bapak dan Ibu sudah mengundang siswa-siswinya, baik dengan kode kelas atau dengan meeting linknya, dengan link kelasnya, Bapak dan Ibu akan menerima yang namanya balasan atau komentar dari siswa-siswinya. Oke, cerita tentang stream. Lalu di classwork, nah di sini Bapak dan Ibu bisa membuat
pertanyaan atau tugas-tugas yang Bapak dan Ibu berikan kepada siswa-siswinya. Lalu ada lagi di sini people di sini kita sebagai guru, misalkan kita gurunya ada di sini. Tapi misalkan Bapak dan Ibu punya di suatu sekolah itu terdapat, misalkan seperti saya ada di kelas 5 itu ada 4 orang guru yang bisa kita ajak berkolaborasi. Kita tambahkan saja di sini. Nanti kita invite, kita ketik namanya atau juga emailnya. Misalkan saya pakai ini ya, pakai email sendiri. Ini boleh selain dengan akun belajar, bisa juga menggunakan email. Kita klik saja, setelah itu kita invite. Nanti dia akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini dia. Nanti ketika kita invite, orang tersebut bisa menerima undangan ini. Kemudian untuk siswa, sama caranya Bapak dan Ibu tinggal menambahkan siswa-siswi kita. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki email dari siswa-siswinya Bapak dan Ibu, silakan. Tapi kalau belum, silakan Bapak dan Ibu copy linknya saja seperti yang tadi saya bilang, atau juga kode kelasnya share di grup WA Bapak dan Ibu. Itu nanti akan timbul nama-nama siswanya di sini ya. Kemudian grades ini untuk melihat pekerjaan siswa. Nah, sekarang kita buat dulu ya. Kita buat di sini mau meng-create suatu. Di sini ada assignment, tugas. Tugas ini biasanya yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu berupa penugasan yang memerlukan waktu lebih lama, misalkan sehari atau 2 hari. Kalau ini kuis ini bisa berkolab dengan si Google Form ataupun juga dengan Quizzes ataupun juga yang lainnya. Bapak dan Ibu punya tugasnya seperti apa? Silahkan di-share di sini. Lalu ada question ini juga bisa digunakan sebagai tugas dari anak-anak, dan anak-anak harus menggunakannya menjawabnya. Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu ingin memberikan materi pembelajaran hari ini sebelum memberikan tugasnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan materinya di sini dulu. Atau Bapak dan Ibu pernah mempost sesuatu materi ataupun tugas ataupun kuis, silahkan bisa di-reuse dari sini. Nah, ini topiknya. Nah, misalkan kita klik topiknya, topik di sini untuk mengetahui bahwa misalkan di sini topiknya yaitu saya mau nanti hari Senin. Lalu kita add, dia akan timbul di sini. Nah, nanti ketika kita akan meng-create untuk hari Senin, baik itu materi ataupun untuk penugasan dan lain-lain, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Misalkan ada assignment untuk anak-anak, title-nya itu apa, judulnya apa, misalkan judulnya tentang ide pokok suatu paragraf. Nah, instruksinya apa? Anak-anak itu disuruh membuat atau mencari instruksi dari ide pokok dari mana. Misalkan carilah ide pokok dari bacaan dari ini misalkan. Nah, Bapak dan Ibu tinggal memilihkan, misalkan Bapak dan Ibu mau mengetik file di dalam Google di Drive Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu ingin mengupload filenya juga silahkan, atau sudah punya linknya juga silahkan. Nah, kalau ingin menambahkan, misalkan Bapak dan Ibu belum punya ini, kita tinggal tambahkan di sini. Maunya di mana nih Bapak dan Ibu? Oh, karena ini mencari doc, Bapak dan Ibu tinggal langsung aja klik yang doc. Biasanya di sini untuk dokumen, dia meng-create tersendiri, lalu kita akan dipindahkan ke Google Doc-nya yang ada. Lalu kita akan beri judul dulu di sini. Misalkan template ide pokok. Nah, di sini nanti siswa-siswinya akan tahu, oh ternyata ini template yang perlu digunakan. Jadi
kita akan gunakan misalkan Bapak dan Ibu sudah punya ceritanya, misalkan kita insert saja di sini, insert misalkan ada bacaan yang sudah Bapak Ibu punya, yang sudah Bapak Ibu miliki, kan dari komputer silakan, atau Bapak dan Ibu ingin menulisnya silakan, tuliskan jadi paragraf jalan Bapak dan Ibu hanya tinggal membuat ini, nanti anak-anak kita buatkan tabelnya, misalkan kita insert, kita buat tabelnya di sini satu. Misalkan tadi ada berapa, di sini misalkan nomor paragrafnya, kalau di sini ada pokoknya kita tulis. Nah, nanti Bapak dan Ibu membuatkan paragraf 1, misalkan contohnya paragraf 1, paragraf 2. Nah, ini bisa kita perbesar, Bapak dan Ibu perbesar, kecil, biar kita terserah Bapak dan Ibu. Lalu di sini ada Bapak dan Ibu beri warna juga boleh. Nanti kita kasih angkanya, misalkan di sini nomor 1. Nanti Bapak dan Ibu akan nanti anak-anak sekarang sudah selesai nih membuatnya. Mungkin Bapak dan Ibu ingin membuat biar tampilannya menarik, kita buat dulu aja warna backgroundnya pensil itu, misalkan portrait itu warnanya akan kita ganti, misalkan warnanya agak kita oke. Di sini nanti akan berubah warna seperti ini, dan anak bisa merubahnya sendiri ya, karena nanti kita sudah jadi. Kalau sudah jadi di sini, karena anak-anak kita inginnya anak-anak mengerjakannya dengan Google Docs tadi, Bapak dan Ibu kita ganti ininya menjadi make a copy for each student, jadi membuat salinan untuk setiap student. Lalu Bapak dan Ibu setelah mengklik ini, setiap siswa nanti akan mendapatkan kopi dari dokumen yang akan kita berikan tadi. Anak-anak tidak akan bisa mengacak-acak file kita, nanti mereka punya sendiri. Nah, selanjutnya tanggalnya itu sampai tanggal berapa, misalnya kalau hanya dalam hari ini, atau misalkan hari ini sampai besok, ya udah sampai besok kita klik. Lalu tanggalnya tuh optionnya tuh misalkan sampai jam berapa, klik saja. Misalkan karena kita belajar itu kan dari jam 7.30, berarti pukul 11 siang 11 mereka sudah harus selesai. Nah, ini lalu topiknya apa di sini? Kita masukkan ke dalam hari Senin. Nanti kalau sudah ada topik dari hari Senin, berarti kita sudah save langsung di assignment-nya. Kita tunggu. Nah, berarti sudah tercreate nih Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu cukup sekian dalam menggunakan Google Classroom. Mudah-mudahan dapat membantu. Sekian dari saya. Jika ada yang salah datang dari saya, kalau benar itu kita datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.